Seri pelajaran mencari kebenaran. Seri pelajaran ke-7 dengan judul Malaikat dan Setan. Mungkin selama ini kita tahunya malaikat itu adalah uh, makhluk yang baik, ya. Dia adalah roh, tidak terlihat. Namun kalau dia ingin menampakkan diri kepada manusia, maka dia bisa terlihat. Sedangkan setan kita tahu adalah makhluk jahat. Nah, informasi-informasi yang mungkin kita dapatkan dari kecil harus kita selidiki kebenarannya. Maka di sini kami guide untuk sama-sama mempelajari mengenai malaikat dan setan, karena ini adalah bagian daripada eh, kerohanian, ya, yang akan berpengaruh kepada iman percaya kita terhadap kebenaran. Jadi kita harus tahu apa itu malaikat dan apa itu setan. Kita perlu membuktikan apa yang kita imani adalah benar. Pendapat yang mengatakan iman tidak bisa dibuktikan adalah pendapat yang kurang tepat, karena segala sesuatu yang ada di dunia bisa dibuktikan. Lalu bagaimana dengan iman? Bagaimana percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan? Apakah tidak bisa dibuktikan? Bisa, tentu saja. Kita akan membuktikannya. 99% pemeluk agama berdasarkan garis keturunan. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama yang diwariskan dari orang tuanya. Dan sebagian besar dari mereka meyakini bahwa agama yang diajarkan dari orang tua adalah kebenaran. Jarang yang mempertanyakan tentang iman yang didapat dari orang tuanya. Oleh karena tradisi yang diajarkan bahwa melawan perintah orang tua adalah tabu atau akan mendapat laknat. Menghormati dan mengasihi orang tua itu benar dan semua ajaran agama mengajarkannya demikian. Namun untuk iman itu adalah masalah personal. Tidak ada jasa orang tua dalam hal keimanan dan urusan masuk surga, melainkan itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Contoh, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak. Namun dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan 3, dan juga dalam Roma 9 ayat 13 disebutkan bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi jelas tidak ada hubungan antara orang tua dengan iman dari anaknya. Yakub beriman pada Yahweh, sedangkan Esau dipengaruhi oleh istri-istrinya yang berasal dari keturunan Kanaan dan menyimpang jauh dari jalan Yahweh. Demikian juga dengan Abraham, bapaknya Tera adalah seorang penyembah berhala. Namun Abraham adalah penyembah Yahweh. Maka iman harus dicari pembuktiannya. Apakah yang diwariskan itu adalah kebenaran atau bukan? Apakah berdosa menyelidiki kebenaran? Tentu tidak. Kebenaran itu mau dilihat dari berbagai sudut tidak akan berubah, tetap menjadi suatu kebenaran. Beda dengan penyesatan, tentu saja. Beresiko untuk dicari pembuktiannya, karena akan terlihat kepalsuannya. Jadi begini, tidak semua iman yang ada di dunia ini adalah benar. Ya, itu yang pertama. Tidak semua iman yang ada di dunia ini adalah benar. Ya. Sebenarnya kita tidak bicara agama, karena agama itu ciptaan manusia. Ya. Yang Maha Kuasa itu sama sekali tidak menciptakan agama, tetapi memberikan pengajaran atau pelajaran, ya. Pengajaran, pelajaran, aturan, nah itulah yang diberikan. Tetapi manusia kemudian dengan kreativitasnya masing-masing lalu membuatlah ritual-ritual, ya, kemudian tafsiran-tafsiran, dan jadilah berbagai agama, dan 99%, 99,9% itu adalah sudah menyimpang dari ajaran mula-mula. Jadi itulah yang harus diselidiki kebenarannya. Dan inilah seri untuk mencari kebenaran. Bagaimana kita menggali segala sesuatu informasi yang ada dan kemudian berusaha menemukan kebenarannya. Maksud dan tujuan seri pelajaran ini hanyalah informasi bagi Anda, siapa saja yang mau mendengarkan.
Hanyalah sebagai bahan perbandingan apakah apa yang dinyatakan di sini benar atau tidak menurut pendapat Anda masing-masing. Jika Anda rasa tidak benar, tidak usah diikuti. Anda yang membuat keputusan. Tetapi jika Anda rasa dan pikir ada benarnya juga apa yang saya nyatakan di sini, silakan selidiki kebenaran tersebut. Bandingkan dengan 14 pelajaran yang akan kami paparkan di sini ya. Dan Anda pasti akan menemukan kebenaran. Ada apa? Ada revisi sedikit, jadi sekarang akan ada 15 pelajaran ya. Nah, ini keterangan tambahan bahwa bagi yang belum tahu mungkin silakan buka Kamus Alkitab ya. Kamus Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Di paling eh, huruf T ya, ada Kamus Tuhan. Tuhan ini di sini sebutkan salinan dari nama Elohim Israel, yaitu Yahweh. Jadi di sini saya akan menggunakan Yahweh ya. Kemudian Allah saya gunakan Elohim sebagaimana sebutan Ibrani yang sebenarnya. Nah, jadi bagi yang belum tahu situlah ya apa dijelaskan bahwa nama Yahweh itu sudah diterjemahkan menjadi Tuhan untuk besar semuanya. Dan saya tahu kebenaran nggak boleh diterjemahkan ya. Maksudnya nama yang terdapat di Alkitab itu jangan diterjemahkan. Terusnya itu adalah original. Jadi saya tidak setuju dan ini sama saja menghilangkan kebenaran. Pendahuluan seri ke-7. Banyak informasi yang salah tentang malaikat. Konsep malaikat dalam kekristenan dengan agama lainnya juga berbeda. Informasi yang salah tentang malaikat akan berpengaruh terhadap kebenaran iman seseorang. Karena malaikat adalah penghubung antara yang maha kuasa dengan manusia. Itu sebabnya kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang malaikat agar bisa menunjang dan dari kebenaran yang kita yakini dan imani. Maka kami memasukkan pengetahuan tentang malaikat dalam salah satu dari 15 pelajaran inti tentang kebenaran. Pengetahuan tentang setan atau iblis besar pengaruhnya terhadap keimanan yang benar. Sehingga perlu mengetahui kebenaran tentang iblis atau setan tersebut juga. Dan karena malaikat dan iblis sangat terkait erat, maka kami satukan pengetahuan ini dalam satu topik pelajaran. Latar belakang pelajaran ini. Peran malaikat sering diremehkan atau disalah mengerti oleh sebagian besar manusia. Bagi yang tidak beragama, maka mereka tidak percaya adanya malaikat. Bagi yang beragama, malaikat sering dipinggirkan dan dianggap tidak punya peran penting dalam kehidupan manusia. Sedangkan iblis atau setan sangat dikutuk manusia. Bagi yang tidak beragama, sebagian ada yang percaya peran dan keterlibatan iblis atau setan dalam kehidupan manusia. Sebagian lagi menggantungkan hidupnya pada iblis dan menyembahnya karena sudut pandang yang berbeda dengan yang menganut agama. Kesalahan sudut pandang dan anggapan dan keyakinan yang tidak tepat terhadap keberadaan malaikat dan iblis inilah yang perlu kita perjelas. Jadi biasanya manusia mengakui ada yang satu kekuatan ya yang tidak terlihat dan mereka memujanya. Jadi iblis juga adalah roh sehingga mereka percaya mungkin ini akan memberikan keuntungan kepada mereka. Jadi sudut pandangnya masing-masing ya. Nah, inilah yang perlu kita luruskan, mana yang benar, mana yang salah. Karena segala sesuatu yang tidak benar apabila diulang-ulang akan menjadi satu kebenaran bagi orang yang uh, mendapatkan informasi tersebut. Kesalahpengertian akan menyebabkan manusia menyembah malaikat atau bahkan iblis. Hal ini tentu akan berbahaya, karena jelas sekali hal ini menyebabkan dia merendahkan yang maha kuasa, yang menjadi pencipta dari malaikat dan iblis tersebut. Sebagian orang yang lain percaya bahwa malaikat adalah bagian dari organisasi kerajaan sorga yang memiliki peran dan bidangnya masing-masing. Seperti peran dalam konsep kepemimpinan dewa-dewa Yunani ya.
di mana Zeus sebagai dewa kepala dan dewa-dewa lainnya yang memiliki peran masing-masing seperti dewa angin, dewa laut, dewa kesuburan, dan lain-lain. Jadi hampir setara dengan dewa karena manusia, karena menguasai satu bidang tertentu dalam kehidupan manusia. Itulah peran malaikat. Ya. Namun benarkah konsep peran malaikat dalam Alkitab seperti itu? Kita akan bahas hal ini secara tuntas. Kemudian iblis dalam konsep agama Yunani kuno dan beberapa agama tertentu adalah lawan dari Yang Maha Kuasa yang setara, sehingga banyak manusia menyembahnya. Apakah konsep Alkitab seperti itu juga? Maksud dan tujuan seri 7 ini. Maksud dan tujuan seri ke-7 tentang malaikat dan setan ini adalah menjelaskan konsep Alkitab tentang peran malaikat dan setan dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Anggapan-anggapan, tafsiran-tafsiran, dan keyakinan yang ada saat ini tentang malaikat dan setan akan kita bahas. Apakah benar demikian atau tidak? Apalagi di zaman teknologi informasi seperti saat ini, setiap orang bebas menafsirkan atau berekspresi menyatakan pendapatnya. Sehingga makin banyaklah informasi simpang siur yang akan membingungkan umat beragama yang berusaha mencari kebenaran untuk diyakininya. Apa itu malaikat? Malaikat adalah roh, sehingga tidak terlihat. Pernyataan tentang malaikat hanya kita dapatkan dalam kitab suci, sehingga membutuhkan iman untuk mempercayainya. Karena itu, kita harus berhati-hati terhadap opini atau pendapat sesat mengenai malaikat. Karena hal ini mudah sekali dimanipulasi dengan informasi-informasi yang menipu dan menyesatkan. Menurut kitab Yashar, ya, ini kalau yang baca pelajaran saya sebelumnya di mana ada pelajaran mengenai Alkitab dan kitab-kitab Apokripa dan kitab-kitab Deuterokanonika. Kitab Yashar salah satu kitab yang dibuang ke Kristenan karena tidak diketahui pengarangnya. Jadi itulah, bukan melihat isinya tapi melihat pengarangnya. Malaikat diciptakan sebelum manusia diciptakan, yaitu saat Yahweh menciptakan langit dan bumi. Jadi, menurut kitab Yesaya dan kitab Yobel, malaikat diciptakan sebelum manusia diciptakan, dan itu diciptakan pada hari pertama. Ya. Malaikat diciptakan dalam bentuk roh, artinya tidak memiliki daging seperti manusia. Namun malaikat memiliki rupa atau bentuk dan memiliki nama. Ya, malaikat memiliki nama, sehingga memudahkan kita untuk mengenalinya. Malaikat juga memiliki jabatan. Ada penghulu malaikat, yaitu pimpinan tertinggi malaikat. Mereka ini yang disebut Dewan Musyawarah Yahweh, ya, dalam Yeremia 23, 18, dan 22. Dewan Musyawarah Yahweh kemungkinan adalah semacam lembaga tertinggi di kerajaan sorga, di mana saat Yahweh meminta masukan dan pendapat dari para pembantunya, para malaikat utama, maka inilah Dewan Musyawarah Yahweh, termasuk waktu penciptaan dunia dan manusia, serta penyelamatan manusia. Ya. Di mana Yahweh mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Jadi kita di sini adalah Dewan Musyawarah Yahweh. Malaikat utama di sini adalah Mikael, Uriel, Gabriel, Rafael, dan lain-lain. Ada 7 malaikat utama ya. Jabatan lainnya adalah kerubim, yaitu malaikat yang selalu berjaga-jaga. Jadi malaikat ini yang berjaga-jaga menjaga takhta Yahweh, ya, takhta Elohim kita. Kemudian the watcher atau malaikat pengawas, yaitu malaikat-malaikat yang diutus untuk mengawasi umat manusia. Malaikat-malaikat pengawas inilah yang diceritakan dalam kitab Henokh, ya, tergoda dan kawin dengan perempuan di bumi. Hal ini juga disebutkan dalam Kejadian pasal 6, ya, di mana anak-anak Elohim atau anak-anak artinya adalah malaikat, ya. Malaikat terafim adalah malaikat yang memegang sangkakala. Jumlah malaikat sangat banyak, kemungkinan bisa mencapai ratusan juta atau lebih. Namun kita tidak memiliki data yang pasti. Cerita tentang malaikat di Alkitab, ya, di kitab Henokh dan Yasar inilah yang menginspirasi legenda dewa-dewa Yunani, yaitu Zeus dan para dewa di bawah pimpinannya. Jadi kalau saya baca ya cerita tentang di kitab Henokh, inilah yang menginspirasi bagaimana orang-orang Yunani kemudian membuat legenda dewa-dewa mereka ya. Jadi malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang menjadi penghubung antara manusia dengan Yahweh, ya, Elohim yang Maha Kuasa.
Yeshua atau Yesus diyakini adalah malaikat Mikael ya. Sehingga di zaman akhir ini malaikat yang masih menjadi penghubung antara manusia dengan Yahweh. Elohim adalah Mikael ya, atau Michael bahasa Inggris, atau Yeshua atau Yesus. Nah, ini mungkin uh, menjadi bahan perdebatan juga ya, bahwa Yeshua atau Yesus itu diyakini adalah Mikael. Kalau saya lihat ya di dalam Maleakhi 3:1, di situ disebutkan malaikat perjanjian ya, malaikat perjanjian. Jadi ya inilah Mesias ya. Mesias disebutkan sebagai malaikat perjanjian. Nah, mungkin dari situlah diambil satu kesimpulan bahwa Yeshua itu malaikat. Lalu kenapa dikatakan Mikael? Karena Mikael inilah malaikat pengasih ya, yang menjadi penghubung antara Yahweh dengan manusia. Jadi malaikat penghulu malaikat juga memiliki peran masing-masing ya, peran masing-masing. Dan malaikat yang berhubungan dengan kebaikan pada umat manusia adalah Mikael. Kita akan buktikan Yesus atau Yesus adalah malaikat dalam bahasan tersendiri, pelajaran 9 dengan judul Mesias yang diurapi. Data yang kita miliki tentang malaikat adalah bahwa mereka adalah utusan-utusan Yahweh, ya Lukas 1:19. Roh-roh yang melayani, Ibrani 1:14, dan pelaksana firman, Mazmur 103:20, dan pelayan Yahweh, Daniel 7:10, dan makhluk yang memuji Elohim, ya Lukas 2:13. Malaikat bukanlah Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa. Mereka hanya utusan-utusan. Perbedaannya adalah jikalau Yahweh langsung hadir, maka tempat itu kudus dan tidak boleh ada kenajisan dan dosa. Sama seperti saat Yahweh memberikan 10 hukum di Gunung Sinai, bangsa Israel diwajibkan membasuh dirinya, harus kudus, tidak boleh melakukan hubungan seks. Kenapa? Karena Yahweh itu Maha Kudus dan orang yang najis atau penuh dosa akan langsung mati jika berhadapan dan berdekatan dengannya. Jika malaikat yang hadir, manusia biasa-biasa saja. Jadi walaupun malaikat mengaku dia adalah Yahweh, maksudnya karena dia sedang membawakan firman Yahweh, ya. Jadi dia mewakili Yahweh, maka dikatakan akulah Yahweh. Ya. Maka saat itulah malaikat itu menjadi seperti Elohim kita ya, atau seperti Yahweh Elohim kita. Setiap orang yang diutus pasti membawa nama dari yang mengutus. Maka tidak heran jika malaikat mengatakan akulah Yahweh Elohimmu. Karena sebagai utusan Yahweh, malaikat membawa nama Yahweh. Malaikat adalah roh. Malaikat tidak terlihat oleh mata manusia. Malaikat juga tidak merasa lapar, tidak tidur, tidak menjadi tua, dan lain-lain sifat fana manusia. Mereka adalah makhluk luar biasa dengan kekuatan luar biasa yang menjadi penghubung antara manusia dengan Yahweh. Seorang malaikat Yahweh dapat membunuh 185.000 manusia dalam sekejap ya. Itu terdapat dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 5, di mana Raja Sennacherib ya, Raja Aram menghina Yahweh dan kemudian dia pasukannya dibunuh, lalu dia sendiri dibunuh oleh anaknya saat pulang ke negerinya. Dan juga itu terdapat dalam Yesaya 7 ayat 6. Jadi, kekuatan dan kelebihan malaikat tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manusia fana. Ya, bayangkan saja, satu malaikat aja bisa membunuh 185.000 manusia hanya dalam sekejap. Malaikat adalah makhluk yang setia terhadap Yahweh. Kecuali iblis ya, malaikat pemberontak dan kelompoknya. Malaikatlah yang memberikan mimpi-mimpi dan khayalan dan petunjuk kepada para nabi-nabi di Alkitab. Kecuali terhadap Musa, di mana Yahweh langsung berhadapan muka dengan Musa. Malaikat-malaikat ini melayani seluruh alam semesta, di mana terdapat ciptaan-ciptaan lainnya dari Yahweh, selain manusia yang ada di bumi. Sehingga bisa dibayangkan betapa sibuknya tugas seorang malaikat. Walaupun di surga terdapat berlaksa-laksa atau sekitar ratusan juta malaikat, yang setiap saat melayani kebutuhan manusia dan makhluk ciptaan lainnya di alam semesta. Jadi alam semesta ini sangat luas dan malaikat-malaikatnya bertugas di seluruh alam semesta. Tugas dan peran malaikat ya.
Ada beberapa tugas di sini sebutkan 6. Ya. Pertama, malaikat menjadi penghubung antara Elohim dengan manusia. Ya. Jadi Yahweh apabila berfirman menyampaikannya melalui malaikatnya. Yang kedua, malaikat membantu manusia, terutama yang selalu berada di jalan yang benar. Yang ketiga, malaikat memberikan khayalan dan mimpi untuk memberikan informasi kepada manusia ya. Tentu informasi itu berasal dari Yahweh. Yang keempat, malaikat mengatur alam semesta termasuk bumi agar berfungsi sebagaimana diinginkan oleh Yahweh. Jadi malaikatlah yang mengatur bagaimana pergerakan bumi, walaupun di situ sudah diatur secara alami ya, tapi mereka tetap menjaga bagaimana semua benda-benda langit ini bisa bekerja dan berfungsi dengan uh, normal gitu. Yang kelima, malaikat mengatur kejadian-kejadian tertentu di alam semesta termasuk bumi untuk menjadi pelajaran ya. Sama kalau di bumi menjadi pelajaran bagi manusia. Yang keenam, malaikat berusaha menjadikan sesuatu baik dan positif bagi manusia. Jadi malaikat benar-benar menjadi penghubung antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Manfaat info tentang malaikat. Malaikat akan sangat membantu manusia. Tetapi kita tidak boleh menyembah malaikat. Hanya satu yang kita sembah yaitu Yahweh Elohim semesta alam. Kalau kita menyembah Yahweh, maka Dia akan mengirimkan pasukan malaikat menjaga kita, ya. Seperti yang menjaga Elisa ya waktu itu Gehazi ya asistennya ketakutan karena pasukan dari Aram datang menyerbu ya mengepung tempat itu. Lalu Elisa membuka mata Gehazi sehingga dia bisa melihat pasukan malaikat berjaga-jaga di tempat itu. Malaikat adalah ciptaan yang baik dan sempurna, namun sangat taat kepada perintah Yahweh. Bahkan setelah para pemimpin malaikat pemberontak antara lain Azazel dan Senjaza memberontak, mereka masih sangat hormat, segan, dan takut kepada Yahweh, dan mereka menerima hukuman mereka. Apa itu setan? Setan adalah sebenarnya malaikat pengamat manusia atau the watcher ya, yang bertugas menjaga perilaku manusia sesuai dengan perintah Yahweh. Namun oleh karena tergoda oleh perempuan-perempuan manusia, maka malaikat-malaikatnya lupa dan mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan manusia pada zaman Yaret ya, atau keturunan keenam dari Adam. Mereka melanggar tugas dan perintah dari Yahweh, yaitu menjaga kedudukan dirinya dan tidak bergaul dengan manusia, dan tidak mengajarkan ilmu yang belum saatnya dikuasai manusia. Mereka malah mengajarkan ilmu-ilmu sihir kepada manusia. Ya. Semuanya diceritakan dalam kitab Henok. Mengapa malaikat pengamat bisa melawan perintah Yahweh? Tidak ada data yang tertulis yang pasti untuk menjelaskan hal ini. Yang diketahui dari kitab Henok bahwa malaikat-malaikat pemberontak ini menginginkan peradaban manusia yang maju sebelum waktunya, dengan memberi pengetahuan dan kemudian mereka kawin-mawin dengan perempuan-perempuan di bumi untuk menghasilkan satu generasi yang berbeda dari manusia ciptaan Yahweh. Jadi malaikat ini memberontak terhadap konsep ciptaan Yahweh dan ingin menciptakan konsep dunia sesuai konsep mereka sendiri. Oleh karena itu Yahweh membinasakan bumi ini dengan air bah, karena manusia sudah tidak sesuai konsep ciptaannya ya. Karena anak daripada The Watcher ini atau malaikat-malaikat yang memberontak ini berbentuk raksasa, tingginya bisa sampai 5 meter gitu ya. Dan kemudian mereka makan darah manusia. Pengetahuan dan ilmu dimiliki tidak sesuai dengan perkembangan secara alami. Anak-anak yang lahir dari para malaikat pemberontak dengan perempuan-perempuan di bumi berbentuk raksasa ya, tinggi besar hingga 5-6 meter. Pemakan darah, pemakan manusia, dan antara sesama mereka raksasa juga saling membinasakan. Ya, semua hal ini diceritakan dalam kitab Henok ya. Di kitab Kejadian hanya bercerita singkat tentang anak-anak Elohim yang kawin dengan perempuan di bumi lalu muncul raksasa-raksasa. Jadi teori yang mengatakan pemimpin malaikat pemberontak disebut Lucifer, dia memberontak di surga lalu dijatuhkan ke bumi kurang tepat dan tidak didukung dengan ayat-ayat Alkitab. Jadi tidak Alkitabiah ya. Pendapat yang mengatakan bahwa kisah tentang kejatuhan malaikat yang menjadi setan pada Yesaya pasal 14 dan Yeskel pasal 28 juga kurang tepat. Yesaya pasal 14 adalah nubuatan tentang kejatuhan kerajaan Babylon yang waktu itu belum terjadi dan belum menyerang Yehuda. Yeskel 28 juga adalah nubuatan tentang Tirus
yang akhirnya benar-benar terjadi senubuatan, yaitu tenggelam ke dalam lautan. Jadi kedua pasal di atas bukanlah pasal yang bercerita tentang kejatuhan malaikat-malaikat pemberontak, melainkan nubuatan-nubuatan tentang bangsa-bangsa kafir yang memang akhirnya menjadi kenyataan. Maka hati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Kata Lucifer juga sama sekali tidak ada dalam Alkitab. Ini hanya ciptaan manusia untuk mengartikan bintang timur ya yang ada di apa Yesaya 14 ya kalau nggak salah. Kalau yang dimaksud adalah bintang timur putra fajar, maka julukan ini bisa juga disematkan pada Mesias atau raja-raja dari timur. Dan yang tidak masuk akal adalah pemberontakan malaikat di surga. Tidak mungkin ada dosa di surga. Jika ada malaikat yang merencanakan kejahatan surga, maka malaikat tersebut tentu akan langsung binasa oleh kekudusannya. Sehingga setan baru muncul pada keturunan ke-6 dari Adam, yaitu Yaret. Maka ular yang menggoda Adam dan Hawa bukanlah setan, tetapi benar-benar ular. Ya, ular diciptakan paling cerdik, bisa bicara dan memiliki kaki. Tapi setelah dia menipu Hawa, maka uh, ular ini akhirnya hilang ya dan tidak bisa berbicara lagi. Dan tidak lagi cerdas, dan sebagai kutukan Yahweh maka ular akan selalu berurusan dengan manusia, yaitu ular akan mematuk manusia dan manusia akan membinasakan ular. Setelah malaikat-malaikat pengamat atau the watcher memberontak, maka Yahweh mengutus orang pengulung malaikat untuk memenjarakan para pemimpin mereka. Ya, ada 20 malaikat pemberontak yang menjadi pemimpin mereka yang disebutkan dalam kitab Henok. Di antaranya adalah Senjaza dan Azazel. Para pemimpin malaikat pemberontak ini dipenjarakan suatu bagian bumi yang tidak ada seorang manusia dan malaikat lain yang tahu. Nah, diceritakan juga kisah Nuh ya. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam batra, Nuh meminta anak-anaknya untuk mengambil seorang perempuan manusia. Uh, Shem mengambil keturunan dari keturunan yang benar ya, atau garis keturunan dari Metusalah ya kakeknya. Kakek buyutnya ya, itu Metusalah kakeknya dari Nuh. Lalu Yafet juga, tapi Ham tidak mau. Dan dia mencari sendiri perempuan idamannya, dan perempuan itu ternyata adalah keturunan wanita yang menikah dengan The Watcher. Jadi masih memiliki darah dari Nephilim ya, atau orang-orang raksasa itu. Dan akhirnya keturunan dari Ham ini yang kemudian menduduki tanah Kanaan itulah bangsa-bangsa yang tidak dikehendaki oleh Yahweh ya, karena keturunan-keturunan raksasa. Dan itulah sebabnya Yahweh membinasakan mereka semua. Ya. Dan itulah yang dibinasakan oleh orang Israel saat mereka menduduki tanah itu, karena tanah Kanaan itu harusnya menjadi bagian yang diundi buat keturunan Shem. Tapi Kanaan, anak dari Ham ini memberontak dan tetap menduduki tanah tersebut. Sedangkan malaikat-malaikat pemberontak yang menjadi pengikut dibuang ke bumi dan tidak lagi boleh melayani Yahweh di sorga. Sebenarnya begini, malaikat-malaikat pemberontak lainnya yang menjadi anak buah itu juga semuanya dipenjarakan ya. Jadi tidak ada malaikat pemberontak yang bergerak di bumi. Itu tidak salah dan tidak alkitabiah. Tetapi setan itu adalah roh-roh perempuan dan roh anak-anak raksasa mereka yang mati waktu air bah, dan mereka itulah yang menjadi roh-roh jahat. Ya, jadi roh-roh jahat itu adalah, atau yang disebut setan itu adalah roh-roh perempuan yang kawin dengan malaikat pemberontak atau the watcher, dan roh anak-anak mereka, para Nephilim ya, raksasa-raksasa, mereka itulah yang mati, rohnya tidak diterima oleh Yahweh, dan mereka akhirnya mengembara di bumi dan menjadi roh-roh jahat. Ya. Dan mereka akan menantikan penghakiman mereka di akhir zaman. Pekerjaan setan dan roh jahat. Setan selalu berusaha merusak rencana Elohim. Ya. Kedua, setan selalu menipu manusia agar jauh dan tidak percaya pada Yahweh. Yang ketiga, setan selalu memberikan kebahagiaan semu pada manusia, tetapi ujungnya adalah mereka menjadi tersesat. Setan selalu berusaha agar manusia menjadi jahat, melanggar hukum Elohim, dan menghancurkan bumi.
Yang kelima, setan selalu bertentangan dalam sikap dan pekerjaannya dengan malaikat. Perbedaan malaikat dengan manusia. Malaikat adalah roh, artinya tidak memiliki wujud fisik. Manusia memiliki wujud fisik ya, yaitu memiliki daging dan darah. Malaikat adalah anak Elohim. Jadi setiap orang yang diberikan atau setiap makhluk yang diberikan roh Yahweh itu disebut anak Elohim, Roma 8 ayat 14. Manusia yang diberikan roh Elohim seperti nabi, imam, bisa disebut juga anak Elohim. Karena malaikat berbentuk roh, maka mereka pun kekal. Manusia butuh tidur, makan, mandi, malaikat tidak. Tapi malaikat juga bisa makan ya. Mana itu adalah eh, makanan malaikat. Agenda setan di bumi. Setan akan berusaha keras di sisa waktu ini untuk mengelabui dan menyesatkan manusia untuk memilih jalan yang salah. Sebanyak-banyaknya manusia di muka bumi ini, ya. Karena agenda setan adalah berusaha agar rencana Yahweh gagal, yaitu berdirinya kerajaan Elohim di muka bumi ini, yaitu Yerusalem yang baru. Apabila manusia yang percaya padanya tidak ada atau amat sangat sedikit. Oleh sebab itu, sebagai umat yang percaya pada Yahweh, kita harus melawan agenda setan dan mengalahkannya. Dan mengajak sebanyak mungkin manusia percaya pada Yahweh Elohim kita untuk bersama-sama mendirikan kerajaan Elohim di muka bumi ini. Namun yang pasti kerajaan Elohim tidak tergantung pada jumlah manusia. Mau seberapapun ya, kerajaan Elohim ini akan tetap berdiri ya. Dan ini akan didirikan oleh Sang Mesias. Mesias dan malaikat. Mesias adalah salah satu penghulu malaikat ya. Saat dia belum menjelma menjadi manusia. Tentu hal ini bertentangan dengan Trinitas. Namun ini hal yang harus diketahui manusia. Bahwa Trinitas pun adalah konsep yang bertentangan dengan sifat keesaan dan kemahakudusan Yahweh. Kita tidak akan membahasnya di sini. Trinitas akan dibahas pada topik tentang Trinitas, yaitu pelajaran ke-8 selepas ini. Dan Mesias sebagai malaikat akan kita bahas pada topik tentang Mesias pada pelajaran ke-9 setelah pembahasan tentang Trinitas. Simpulan. Dunia membutuhkan malaikat untuk mengatur peristiwa di dunia agar berjalan sesuai kehendak Yahweh dan sesuai kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan malaikat untuk menjaga dan melindungi mereka dan menasihati mereka untuk berada di jalan yang baik dan benar. Setan berusaha menjauhkan manusia dari Yahweh. Setan menyesatkan manusia sehingga tidak mengenal bahkan membenci Yahweh. Manusia harus melawan agenda setan ini dan mengalahkannya. Manusia perlu percaya dan menyembah Yahweh dan menuruti hukum dan perintahnya, sehingga malaikat akan senang menjaga dan melindungi manusia yang demikian. Oke, ini adalah pelajaran yang ke-7 ya. Nah, pelajaran ke-8 kita akan bahas tentang Trinitas. Dan tentang Trinitas sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi saya sudah buat duluan tentang Trinitas. Dan nanti akan segera kita lanjutkan dengan seri yang ke-9, yaitu mengenai Mesias yang diurapi. Semoga pelajaran mengenai malaikat dan iblis ini iman percaya kita untuk selalu tetap teguh, selalu sesuai dengan Alkitab ya, Alkitabiah, dan kita bisa melawan kehendak setan untuk membohongi manusia ya, untuk tidak mengenal Yahweh, tapi kita akan tetap mengenal Sang Pencipta apabila kita selalu percaya pada kebenarannya. Sehingga kita perlu menyelidiki seluruh kebenaran ini yang sudah banyak dibengkokkan ya oleh manusia sendiri ya dengan penipuan dari setan. Kita selalu memohon Yahweh untuk selalu mengirimkan malaikatnya menjaga kita ya, sama seperti Elisa dijaga oleh pasukan malaikat. Sehingga hidup kita akan selalu terarah berada di jalan yang benar.